Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mencoba untuk memperkaya perkuliahan non-konvensional dengan menambahkan aktivitas yang berupa kuis yang bisa kita gunakan sebagai bahan evaluasi terhadap mahasiswa. Kita awali dengan mulai akses elina.narutama.ac.id, masukkan username dan password, klik login. Pada bagian My Courses, klik mata kuliah yang akan kita tambah kuis. Setelah masuk ke mata kuliah, kita hidupkan mode edit dengan mengklik tombol pen editing on. Sebelum pembuatan kuis, sebaiknya kita buat dahulu bank soal, yaitu kumpulan-kumpulan pertanyaan yang akan kita masukkan ke dalam kuis tersebut. Pada bagian setting, klik question bank. Pembuatan bank soal kita awali dengan pembuatan kategori sebagai tempat untuk menyimpan soal-soal yang akan kita buat. Pada bagian question bank, pilih kategoris, kemudian klik pada bagian name, kita berikan nama kategori. Untuk mempermudah, kategori bisa kita isi dengan topik pada bahan ajar kita. Misalnya, mengelola perusahaan digital. Add kategori. Kemudian untuk menambahkan kategori yang lainnya bisa kita lakukan dengan cara yang sama. Tuliskan judul kategori atau nama kategori pada bagian name, kategori info untuk menyampaikan informasi terkait dengan kategori tersebut bisa tidak diisi atau dikosongkan. Kalau sudah, klik add kategori. Setelah selesai dengan pembuatan kategori, angka berikutnya adalah membuat soal yang akan kita masukkan ke dalam kuis tersebut. Pada bagian setting, course administration, question bank, pilih question. Select a kategori digunakan untuk menyimpan soal yang akan kita buat berdasarkan kategori yang telah kita buat terdahulu. Misalnya, saya akan membahas soal yang akan saya simpan pada kategori sistem informasi dalam suatu organisasi. Setelah kita pilih kategori, tempat penyimpanan soal, kita klik create a new question. Pada langkah awal, kita akan membuat soal multiple choice. Maka di pilihan yang ada ini kita pilih multiple choice, klik next, pilih multiple choice, klik next. Di sini adalah halaman untuk membuat satu soal multiple choice. Question name digunakan untuk memberikan judul pada pertanyaan tersebut. Jadi di sini bukan isi pertanyaan tetapi judul dari soal tersebut. Misalnya, soal ini saya beri judul soal pertama. Kemudian di bagian question tag kita gunakan untuk mengisikan pertanyaan yang akan kita berikan kepada mahasiswa. Kita biarkan isian pada bagian default mark 1. Kemudian pada bagian general feedback digunakan untuk memberikan tanggapan kepada mahasiswa
ketika mereka sudah menyelesaikan satu soal tersebut. Pada bagian one or multiple answer, di sini kita bisa mengatur apakah siswa harus memilih satu atau bisa memilih lebih dari satu jawaban yang benar. One answer only jika hanya satu jawaban yang benar. Kalau multiple answer allowed itu jika lebih dari satu jawaban yang benar. Kemudian pada bagian shuffle the choices digunakan untuk mengatur tampilan pilihan jawaban yang ada A, B, C, D misalnya, itu berbeda antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Jika kita menginginkan seperti itu, maka ini harus diaktifkan dengan menampilkan urutan pilihan yang berbeda, menghindari risiko mahasiswa untuk mencontek. Number of choices digunakan untuk memilih format dari pilihan jawaban yang ada. Kemudian pada bagian berikutnya, choice one, pilihan pertama, digunakan untuk menuliskan pilihan jawaban yang pertama. Jadi pilihan A, jawaban A, pengaruh ekonomi internasional dan persaingan dunia. Kemudian grid-nya ini kita gunakan untuk mengisi apakah jawaban tersebut jawaban yang benar atau tidak. Jika jawaban tersebut merupakan jawaban yang benar, maka kita isi 100%. Tetapi kalau jawaban tersebut merupakan jawaban yang salah, kita isi none. Jadi karena jawaban ini bukan jawaban yang benar, maka pada bagian grid saya isi none. Feedback digunakan untuk memberikan tanggapan jika mahasiswa tersebut memilih jawaban A atau pilihan pertama ini. Bisa kita kosongkan sementara. Kemudian pada choice 2 atau pilihan kedua digunakan untuk menuliskan pilihan jawaban yang kedua atau B. Karena ini merupakan jawaban yang benar, maka pada bagian grid saya isi 100%. Kemudian pada choice 3, pada pilihan 3, kita gunakan untuk mengisi pilihan jawaban yang ketiga atau C. Pada bagian grid none karena bukan merupakan jawaban yang benar. Kemudian pada bagian choice 4 kita isikan pilihan jawaban yang keempat atau D. Karena hanya satu jawaban yang benar, maka yang kita isi gridnya 100% adalah yang pilihan kedua, yang lainnya kita isi none. Setelah selesai, maka kita klik save change. Ini adalah hasil dari pembuatan soal yang bertipe pilihan ganda atau multiple choice. Untuk melihat hasil dari pembuatan soal tersebut, bisa kita klik simbol atau tombol preview. Di sini akan tampil bagaimana soal tersebut akan muncul atau tampil di sisi mahasiswa. Untuk menjawabnya tinggal klik pilihan yang ada, kemudian pilih submit and finish. Ya, jadi jawaban D adalah salah. Jawaban yang benar adalah kegiatan bisnis yang semakin rumit dan komputer telah mencapai kemampuan yang semakin baik, yaitu A. Untuk menutup, pilih menu close preview. Untuk membuat soal berikutnya, soal pilihan ganda yang berikutnya, caranya sama.
select a kategori, pastikan pada kategori yang benar, tempat penyimpanan yang benar. Kemudian klik create a new question, kita pilih multiple choice. Pada bagian question name kita isikan nama atau judul dari pertanyaan tersebut. Question tag kita isikan pertanyaannya. Default mark saya biarkan 1, general feedback sementara saya kosongkan dulu. Saya pilih one answer only karena hanya ada satu pilihan jawaban yang benar. Saya acak untuk jawabannya, pilihan jawabannya, kemudian number the choices. Saya pilih capital ABC. Saya punya 4 pilihan jawaban dari pertanyaan tersebut. Dengan jawaban yang benar adalah A, maka untuk pilihan yang pertama atau yang A, saya pindahkan ke choice 1. Karena ini merupakan jawaban yang benar, maka grade-nya saya isi dengan 100%. Untuk pilihan jawaban B atau yang kedua, saya isikan di bagian choice 2. Karena bukan merupakan jawaban yang benar, maka grade-nya saya isi none. Untuk pilihan C, saya masukkan di bagian choice 3. Karena merupakan jawaban yang benar, maka grade-nya saya isi none. Kemudian untuk pilihan D, saya kopikan ke choice 4 dan grade-nya saya pilih none karena bukan pilihan jawaban yang benar. Kemudian setelah selesai, klik save change. Jadi soal kedua sudah selesai kita buat. Untuk melihat hasil dari pembuatan soal tersebut bisa kita klik preview. Ini adalah tampilan dari soalnya. Misalnya kita pilih yang C, submit and finish. Ya, jadi yang benar adalah yang B. Padahal ketika kita mengisikan pilihan jawaban, itu yang benar kita masukkan di choice 1 karena shuffle the choices kita aktifkan, maka jawaban atau pilihan jawaban tersebut diacak oleh sistem. Demikian sekilas untuk pembuatan soal dalam bentuk multiple choice.